Dia kayak mana ngerjain rumusnya Dio? Oh, itu kayak gini dah nih. Ini di ke sini atau ke sini. Ini salah, punya salah kayak gini Dio. Masa iya punya salah kayak gini? Nanti kau salah melihatnya. Entar loh Dio. Lagi ngerjain apa sih? Ini Kak, lagi ngerjain tugas ekonomi. Oh, masa Pendapatan nasional, Kak. jadi kalian tahu nggak pendapatan nasional itu apa? Enggak tahu, Kak. Jadi pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh anggota keluarga dalam suatu negara dalam suatu periode tertentu. Jadi jika kalian kerjakan dengan cara seperti ini, kalian tidak akan selesai. Untuk menghitung pendapatan nasional ada rumusnya tersendiri. Emang ada rumusnya Kak? Ada. Apa itu rumusnya, Kak? Jadi untuk memahami pendapatan nasional, mari kita perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Baiklah, kita berjumpa lagi pada mata pelajaran ekonomi di pertemuan kedua pada minggu ini. Nah, di sini pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang metode penghitungan pendapatan nasional. Di sini Ibu hanya akan membagikan dua metode penghitungan pendapatan nasional, yaitu melalui metode pendekatan pendapatan dan yang kedua melalui metode pendekatan pengeluaran. Yang mana metode pendekatan pendapatan ini dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan dari seluruh faktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian seperti sewa, bunga, upah, dan laba. Sementara untuk metode pendekatan pengeluaran ini dilakukan dengan cara menghitung pengeluaran oleh 4 pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu rumah tangga, konsumsi, kemudian pengeluaran pemerintah atau government, investasi, dan selisih antara ekspor dan impor. Baiklah, untuk lebih lanjutnya silahkan kita lihat bagaimana sih cara menghitung pendapatan nasional itu. Baiklah, yang pertama kita menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, yang mana rumusnya adalah PN sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Yang mana PN itu adalah pendapatan nasional, W itu adalah wage atau upah, R itu adalah rent atau sewa, I adalah interest atau bunga, P itu adalah profit atau keuntungan. Kita langsung saja masuk ke contoh ya. Negara X memiliki data pendapatan sebagai berikut. Upah sama dengan 75 miliar, bunga sama dengan 62,5 miliar, pengeluaran pemerintah sama dengan 150 miliar, ekspor sama dengan 70 miliar, sewa sama dengan 80 miliar, impor sama dengan 65 miliar, dan profit sebesar 92,5 miliar. Hitunglah pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendekatan pendapatan. Jadi rumusnya kita masukkan PN sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Yang mana R itu adalah rent ataupun sewa sebesar 80 miliar, W itu adalah wage atau upah sebesar 75 miliar, I adalah interest atau bunga sebesar 62,5 miliar, dan P ataupun profit sebesar 92,5 miliar. 80 miliar ditambah 75 miliar ditambah 62,5 miliar ditambah 92,5 miliar, maka dapatlah pendapatan nasional itu sebesar 310 miliar. Nah anak-anak, kita masuklah perhitungan yang kedua, yaitu metode penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, yang mana rumusnya adalah PN sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X kurang M. Keterangannya, PN itu adalah pendapatan nasional, C itu adalah konsumsi masyarakat, G itu adalah belanja pemerintah, sedangkan I itu adalah investasi, X itu adalah ekspor, M adalah impor. Contoh ya, pengeluaran negara Y dalam 1 tahun adalah sebagai berikut. Konsumsi sama dengan 2.456,9 triliun, belanja pemerintah 1.008,4 triliun, investasi 1.546,7 triliun, ekspor 675,6 triliun, impor 523,9 triliun. Hitunglah pendapatan nasional dengan menggunakan metode
pendekatan pengeluaran. Langsung saja, PN sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X kurang M. Yang mana PN sama dengan C-nya adalah konsumsi sebesar 2.456,9 ditambah investasi sebesar 1.546,7 ditambah government atau belanja pemerintah 1.008,4 ditambah ekspornya sebesar 675,6 dikurang impor 523,9. Karena ini di dalam kurung, kita selesaikan sendiri ya. Ini kita jumlahkan dulu. 2.456,9 ditambah 1.546,7 ditambah 1.008,4 hasilnya 5.012. Kemudiannya ekspor dikurang impornya 675,6 dikurang 523,9 dapatnya 151,7. Kemudian kita jumlahkan, maka PN-nya adalah 5.012 ditambah 151,7 dapatlah hasilnya 5.163,7 triliun. Sampai di sini saja materi kita pada hari ini. Kita berjumpa di minggu berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah selesai belum? Udah dong kak. Yes, aku udah bisa yuk. Alamak, aku udah siap dari tadi dan Ya maaf, ini ingat tau. Jadi gimana, gampang kan? gampang kok kak. Jadi kalau kalian itu pendapatan nasional dengan cara yang sebelum kalian memahami pendapatan nasional tadi, maka sampai kakek-kakek nenek itu saya tidak bakal selesai. Tapi jika kalian selesaikan dengan menggunakan rumus, maka kalian dapat menyelesaikannya dengan mudah. Makasih ya kak. Makasih ya kak. Selalu menggunakan rumus ya. Ya kak. Jadi, untuk menghitung pendapatan nasional, kita harus selalu menggunakan rumus yang baik dan benar ya. Jangan lupa, sampai jumpa.